Part 14 Novel Nine Star Hegemon Body Art Bab 30 sampai dengan 31 Bentrokan Lain. Yang ada di depannya adalah orang yang telah dipukuli hampir menjadi bubur oleh Long Chen, Yao Yaoyang. Seniman bela diri benar-benar memiliki kekuatan hidup yang ulet. Terakhir kali, dia dipukuli dengan sangat buruk, tetapi sekarang dia tampak benar-benar baik-baik saja. Keluarga Yao benar-benar bersedia menghabiskan uang untuk putra mereka. Hampir setiap tulang patah di tubuhnya. Hanya dengan menghabiskan banyak koin emas, dia ditarik kembali dari gerbang neraka. Tetapi bahkan dengan sumber keuangan keluarga Yao, luka-lukanya masih sangat parah. Dia datang ke guild hari ini untuk meminta pil pemulihan yang kuat. Saat ini, dia masih sangat lemah. Sejak dia dipukuli, untuk beberapa alasan dia selalu mulai berhalusinasi di tengah malam. Setan yang tak terhitung jumlahnya akan mengganggu dia, dan sekarang dia bahkan tidak berani tidur dengan lampu mati. Dan lebih jauh lagi, setiap pagi dia akan merasakan jiwanya sakit seolah-olah jarum menusuknya, membuatnya sangat sakit sehingga dia hanya bisa berguling-guling di tanah. Tetapi para alkemis guild tidak dapat menemukan alasan untuk penderitaan ini meskipun memeriksanya beberapa kali. Mereka hanya bisa menyimpulkan bahwa itu karena defisit ki dalam dirinya, jadi mereka harus memulihkan tubuhnya terlebih dahulu. Tetapi bahkan setelah setengah bulan berlalu, dia belum membaik dalam hal itu sedikit pun. Gejalanya benar-benar memburuk, dan bahkan jika dia tidak tertidur, dia akan melihat iblis yang tak terhitung jumlahnya menuntut hidupnya. Dan tentang rasa sakit di jiwanya di pagi hari, itu bukan lagi jarum, melainkan nyala api yang membakar dirinya, membuatnya begitu menyakitkan sehingga ia berharap bisa mati. Yao Yaoyang saat ini sangat kurus, dan kulitnya menjadi kuning, perbedaan besar dari dirinya yang lama percaya diri dan muda. Yao Yaoyang, sudah lama. Bagaimana kabarmu baru-baru ini? Long Chen tersenyum seolah-olah dia memberkatinya dan menangkupkan tangannya sebagai salam. Begitu Yao Yaoyang melihat Long Chen, seolah-olah dia telah melihat hantu dan wajahnya berubah pucat pasi. Long Chen, kamu, apa kabar? Kamu tidak terlihat begitu baik. Itu benar-benar membuat saya gelisah. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Bagaimana iblis di malam hari dan jiwa dipanggang di pagi hari? Tanya Long Chen. Kamu, bagaimana kamu tahu tentang itu? Mungkinkah itu kamu? Mata Yao Yaoyang dipenuhi dengan alarm. Dia tiba-tiba teringat pil obat yang diberikan Long Chen setelah memukulinya. Menurut guild alkemis, itu adalah pil untuk melindungi organ-organ dan efeknya adalah untuk memastikan bahwa dia tidak akan mati untuk sementara waktu meskipun organ dalamnya gagal. Tapi Yao Yaoyang selalu merasa ada yang salah dengan insiden itu, dan mendengar kata-kata Long Chen hari ini, ia segera curiga pil itu. Long Chen, hantu-hantu itu pasti milikmu. Kamu bajingan tercela. Yao Yaoyang dengan getir berseru kebenciannya. Berpikir tentang rasa sakit yang telah dialaminya hari ini, dia dengan marah berteriak dan menuduh Long Chen. Tamparan sederhana mendarat di wajahnya. Kekuatan di baliknya tidak terlalu besar dan itu hanya membuatnya terbang. Tercela? Kamu berani memanggil saya itu? Tidak peduli seberapa hina saya, itu bahkan tidak 1/100 dari seberapa buruk kamu. Katakan padaku, berapa banyak metode tercela yang kamu gunakan untuk melawanku selama bertahun-tahun ini? Long Chen dengan ringan melambaikan tangannya dan dengan acuh tak acuh berkata, kamu sendiri bahkan tidak ingat lagi. Menjadi kejam akan selalu memiliki pembalasan. Sekarang aku lebih kuat, apakah aku seharusnya tidak membalas dendam? Tamparan di wajahnya benar-benar membuat Yao Yaoyang sadar. Meskipun sembuh dari luka-lukanya akhir-akhir ini, dia tidak berhenti mendapatkan informasi tentang Long Chen. Fakta bahwa Long Chen telah mengalahkan seorang pengawal kekaisaran dari Pangeran Grand Xia telah benar-benar mengguncang ibu kota, itu adalah pakar sejati dalam bidang kondensasi darah. Dalam hal kekuatan bela diri, Yao Yaoyang tidak lagi cocok untuk Long Chen. Dalam hal status, Long Chen adalah pil apprentice besar, dan dia bahkan kurang sebanding dengannya. Yao Yaoyang tidak bisa tidak curiga dengan apa yang dikatakan para alkemis di guild kepadanya. Serikat alkemis harus sepenuhnya menyadari semua metode Long Chen, jadi mereka seharusnya bisa menyembuhkannya. Sebaliknya, mereka membiarkannya menderita siksaan yang tak ada habisnya. Tapi dia tidak tahu bahwa dia salah menilai guild.
Long Chen telah menerapkan sedikit Ghost Finding Liquid di atas pil obat. Selain Grandmaster Yun Qi, tidak ada orang lain di guild yang bisa mengetahuinya. Jelas, Marquis Savage tidak memiliki cara untuk mengundang seseorang semegah Yun Qi. Jangankan dia, bahkan seorang pangeran tidak memiliki kemampuan itu. Long Chen, apa yang kamu inginkan agar aku bebas? Yo Yaoyang menggertakkan giginya. Yo Yaoyang, apa yang terjadi pada semua keberanianmu yang teguh? Kamu menyiksaku selama bertahun-tahun tapi aku tidak pernah menyerah padamu. Sekarang, hal-hal hanya berpaling ke sisiku untuk waktu yang singkat. Jika kamu ingin berhenti sekarang, ini sudah terlambat. Harus mengikuti aturan permainan, kata Long Chen dengan acuh tak acuh. Dia kemudian berbalik untuk pergi. Kamu benar-benar akan membiarkanku seperti ini? Jika kamu ingin lepas dari kedalaman kesengsaraan, itu sangat sederhana. Ambil pedangmu dan tarik ke lehermu. Hanya sakit sesaat dan kemudian kamu akan bebas. Jangan minta bantuan saya. Yo Yaoyang sangat marah sehingga seluruh tubuhnya bergetar. Ketika dia dihantui oleh hantu dan jiwanya hangus, dia benar-benar ingin menggunakan kematian untuk membebaskan dirinya dari rasa sakit. Tetapi begitu momen itu berlalu, ia kembali menjadi orang normal dan penuh kerinduan akan kehidupan. Itulah alasan mengapa dia bahkan tidak bisa bunuh diri. Jika dia memilih kehidupan, itu adalah kesengsaraan. Jika dia memilih kematian, dia tidak dapat melanjutkannya. Yo Yaoyang akan runtuh. Dia tidak memiliki keberanian untuk bunuh diri, tetapi jika terus seperti ini, dia akan menjadi gila. Yo Yaoyang menggertakkan giginya dan benar-benar berlutut di tanah. Long Chen, aku mohon, aku mengakui kekalahan. Kebencian Long Chen tidak lagi membakar intens seperti sebelumnya. Long Chen saat ini tinggi dan jauh di atas Yo Yaoyang, dan mereka tidak lagi berada di level yang sama. Dia tidak menempatkan semut kecil di matanya. Long Chen bukan pendeta yang akan membalas permusuhan dengan kebaikan. Tapi melihat kondisi menyedihkan Yo Yaoyang, sebagian besar amarahnya memudar. Dan itu juga sempurna karena Long Chen ingin mendengar beberapa rahasia darinya. Tepat saat dia meraih tangannya untuk menggosok cincin spasialnya, kekuatan spiritual Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa Yo Yaoyang diam-diam mengepalkan tinjunya dan dipenuhi dengan kebencian pahit. Long Chen diam-diam bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum dia dengan dingin tersenyum. Sebuah pil obat muncul dari cincin spasialnya, dan dia melemparkannya langsung ke Yo Yaoyang. Pil obat ini untukmu. Saya harap kamu tidak akan menjadi musuh bersamaku di masa depan, jika tidak, kamu akan menyesalinya seumur hidup. Long Chen lalu pergi. Yo Yaoyang menunggu sampai Long Chen jauh sebelum bangun. Melihat sosoknya yang jauh, dia menyipitkan matanya. Long Chen, jika aku tidak membiarkanmu mati dengan menyedihkan, maka aku tidak akan menjadi Yo Yaoyang. Dia tidak takut Long Chen meracuni dia karena ada beberapa orang di kejauhan yang telah melihat apa yang baru saja terjadi. Jika dia benar-benar mati dari pil obat ini, Long Chen tidak akan bisa lolos dari hukuman. Karena itu, dia menelan pil obat dengan percaya diri. Keesokan harinya, Yo Yaoyang sangat senang menemukan bahwa teror malamnya hilang, dan dia tidak lagi harus menderita perasaan jiwanya terbakar setiap pagi. Dia dengan dingin mencibir ke dalam. Long Chen, tunggu saja. Lain kali saya mengambil tindakan, saya akan mengambil hidup kamu dalam satu gerakan. Pada saat itu, orang yang akan menyesal adalah kamu. Kembali ketika Long Chen melihat Yo Yaoyang memakannya, dia juga mencibir. Kamu benar-benar terlalu jahat untuk hidup. Saya sebenarnya ingin menyelamatkan hidup kamu, tetapi sayangnya, kamu sedang mencari bencana. Saudara Long? Long Chen baru saja berjalan di sepanjang jalan ketika seseorang tiba-tiba memanggilnya. Dia berbalik untuk melihat bahwa itu adalah Lemak Yu. Dia kagum menemukan bahwa dia telah benar-benar mencapai surga ketiga dari kondensasi Qi. Karena kultivasinya, tubuhnya yang awalnya gemuk sekarang tampak kokoh dan kuat. Fatih, kamu tidak buruk. Kamu sudah mencapai Heavenstage ketiga dari Qi Condensation, Long Chen tersenyum. Hehe, ini semua karena saudara Long, katanya dengan agak malu-malu. Kakak Long, aku hanya berpikir untuk pergi berkunjung padamu. Apa yang kamu butuhkan? Tidak, hanya saja karena aku telah menembus Heavenstage ketiga, aku merasa harus merayakannya.
Lihatlah apa yang dilakukan si Feng. Saya tidak bisa terlalu memalukan jika dibandingkan, kata Yu yang berlemak. Dia maju ke dunia kondensasi darah saat kamu hanya di Heavenstage ketiga kondensasi Ki. Mengapa harus ada perayaan akbar? Tertawa Long Chen. Haha, itu tidak sama. Saya bahkan tidak bisa berkultivasi sebelumnya, jadi perayaan kali ini pasti pada tingkat yang sama dengan si Feng. Kata Fatiu dengan sungguh-sungguh. Ya, ketika bosku mengajakku minum, aku tidak mungkin mengatakan tidak. Ayo pergi. Ya, sempurna. Saya sudah memesan pesta dan kami hanya kekurangan kamu. Restoran yang dibawanya ke Yu berada di sisi selatan kota. Meskipun itu tidak setenar yang dibawa si Feng ke mereka, itu tidak jauh lebih buruk. Ketika Long Chen masuk, dia melihat bahwa Yu yang gemuk telah mengatakan yang sebenarnya, si Feng, Shou Hou, dan yang lainnya sudah ada di sana. Haha, saudara Long akhirnya tiba. Long Chen juga tertawa. Dia menyapa semua orang, dan segera setelah dia duduk, makanan dan minuman dibawa keluar. Hari ini adalah untuk merayakan kemajuanku ke Heavenstage ketiga. Saya akhirnya mengambil langkah pertama jalur kultivasi saya, dan masa depan yang cerah telah dibuka di depan saya. Roti bakar ini untuk Long Chen. Semua orang dengan keras memujinya. Mereka semua orang yang nasibnya berubah hanya karena Long Chen. Long Chen juga tidak berdiri pada upacara dan minum secangkir alkohol dalam sekali jalan. Setiap orang adalah teman, jadi tidak perlu menahan diri dan semua orang minum dengan berlebihan. Selain si Feng dan Yu berlemak, sisanya belum maju melewati Heavenstage pertama Ki Condensation, semangat kepahlawanan yang mereka miliki, tetapi mereka memiliki toleransi alkohol yang tinggi. Setelah beberapa gelas saja, banyak mulut menjadi tidak terjaga. Kakak Long, itu seperti kamu adalah dewa perang dari surga, seorang jenius yang tak tertandingi di antara para pria. Kami semua bertanya-tanya, perempuan seperti apa yang cocok untuk kamu? Tanya seseorang dengan bantuan alkohol. Sebelum Long Chen bahkan bisa menjawab, Shou Hou melanjutkan, hehe, setidaknya, itu pasti seorang putri. Adapun penampilan, itu harus menjadi keindahan yang mampu memikat burung dan binatang buas, melampaui bulan dan mempermalukan bunga. Dan untuk tingkat budidaya? Apapun itu. Bagaimanapun, tidak ada yang berani menindas kakak Long, bahkan Pangeran Grand Xia bukanlah seseorang yang dia takuti. Jadi calon istrinya tidak harus sekuat itu, haha. Kanan. Di Phoenix Sky Empire kita, satu-satunya yang paling cocok dengan kriteria itu adalah putri ketiga. Kata Yu yang berlemak, matanya bersinar. Aku sudah melihat putri ketiga sebelumnya, dan meskipun dia cantik, temperamen seperti itu menakutkan. Orang normal tidak akan mampu mengatasinya, desah orang lain. Cih, itu karena dia masih belum bertemu kakak Long. Bahkan seekor harimau akan menjadi anak kucing di depan saudara Long. Long Chen terdiam. Ketika mereka mengangkat topik tentang putri ketiga, gambar indah Chu Yao muncul di benaknya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa kasihan. Chu Yao sebenarnya adalah wanita yang berhati lembut, tetapi untuk melindungi dirinya sendiri, dia harus bertindak sombong dan kasar kepada dunia. Memikirkan tentang waktu yang mereka miliki bersama, perasaan hangat memenuhi dirinya. Pada saat yang sama, ia merasa canggung di dalam, tidak berbicara tentang hal-hal seperti Chu Yao yang tidak layak ini. Long Chen berada di tengah-tengah berpikir bahwa ketika tawa dingin seorang wanita terdengar. Kau petani yang keterlaluan benar-benar memikirkan hal-hal paling gila. Apakah putri ketiga adalah seseorang yang mampu kamu diskusikan? Ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar kata-kata itu. Fatiu mengutuk, wanita bodoh apa itu? Keluar untuk ayah. Tepat ketika dia selesai berbicara, sebuah meja bersiul dari koridor, menghancurkan ke arah mereka. Tapi tiba-tiba berhenti di udara. Long Chen telah meraihnya, dan dengan jentikan tangannya, dia mengirimnya terbang kembali. Seorang wanita baru saja berjalan ke sana. Dia memiliki ekspresi menghina dan meja itu jelas telah dilemparkan olehnya. Untuk benar-benar pertama-tama melempar meja untuk menghancurkan mereka dan kemudian berjalan keluar, betapa luhurnya cara ini. Tapi dia tidak menyangka meja yang dia lempar akan benar-benar menabraknya dengan kekuatan lebih dari 10 kali lipat.
Hanya kekuatan angin yang diciptakan oleh meja membuatnya sulit untuk bernafas. Itu terjadi terlalu cepat, dan sudah terlambat baginya untuk menghindar. Jika dia terkena, dia pasti akan berakhir dengan beberapa tulang yang patah. Meja itu tiba-tiba pecah. Seorang pria dengan bekas luka pisau muncul di mata semua orang saat dia melindungi wanita itu. Ketika semua orang melihatnya, ekspresi mereka sekali lagi berubah ketika mereka mengenalinya sebagai pengawal pribadi Pangeran Grensia. Pria yang terluka itu terkejut melihat Long Chen dan dia menyipitkan matanya, berkata, "Aku tidak berharap bertemu denganmu lagi begitu cepat." Meskipun dia telah berhasil memecahkan meja itu, dia tidak berhasil membubarkan pasukan sepenuhnya. Jejak kaki yang berat ditinggalkan di lantai, menunjukkan bahwa ia telah salah menilai kekuatan Long Chen. Tidak ada jalan lain. Bagaimanapun, saya adalah orang muda. Harus bertindak penuh semangat dan bergerak maju sedikit demi sedikit setiap hari. Saya tidak bisa dibandingkan dengan seseorang yang luar biasa seperti kamu yang telah menanamkan dirinya dan tidak lagi bergerak maju. Namun, saya masih memiliki jalan panjang untuk bepergian, katanya acuh tak acuh. Wajah lelaki yang terluka itu menjadi gelap, dan dia baru akan menjawab ketika suara lain terdengar. Haha, sudah beberapa hari, tapi kakak Long masih sopan seperti biasa. Pangeran Grensia, Xia Changfeng perlahan berjalan dengan wajah tersenyum yang disukai yang pernah dia gunakan sebelumnya. Xia Changfeng tersenyum, itu hanya kesalahpahaman. Izinkan saya memperkenalkan kamu kepada saudara perempuan saya, Xia Baiqi. Rahang Long Chen terjatuh. Jadi wanita gila ini sebenarnya adalah seorang putri. Jadi ini adalah alasan Grandmaster Yun Qi mengatakan kepadanya untuk berhati-hati di sekitarnya. Sekarang kamu tahu betapa besar perbedaan di antara kami. Xia Baiqi mencibir. Dia menggelengkan kepalanya. Ya, kami benar-benar sangat berbeda. Bahkan jika aku berlatih selama 10.000 tahun, aku tidak akan sebanding dengan orang idiot sepertimu. Xia Baiqi, nama yang sangat bagus. Long Chen balik mencibir. Kamu. Matanya praktis memuntahkan api. Bukan hanya Xia Baiqi, tapi bahkan mata Xia Changfeng berubah dingin untuk sesaat sebelum dia tersenyum. Oke, sekarang semua orang saling kenal, aku ingin tahu apa yang kamu bicarakan sebelumnya untuk mendapatkan ini semeriah ini. Fatiu dan yang lainnya secara alami sedikit tidak nyaman dengan Pangeran Grensia di sini. Bagaimanapun, dia adalah seorang pangeran, dan perbedaan statusnya terlalu besar. Mereka tidak keras kepala seperti Long Chen dan tidak berani mengatakan sesuatu yang aneh padanya. Mereka semua terdiam sesaat. Xia Baiqi mencibir, aku mendengar katak ini menghina putri ketiga dan berbicara tentang siapa yang akan dinikahinya. Tapi anehnya tidak ada dari mereka yang tahu bahwa saudaraku telah memberikan hadiah pertunangan kepada janda permaisuri untuk memenangkan putri ketiga. Agar orang-orang ini menaruh perhatian pada tunangan adikku, mereka benar-benar sedang mencari kematian. Ekspresi Long Chen berubah pada berita itu. Dia dengan dingin bertanya kepada Xia Changfeng, apakah ini benar? Long Chen, kendalikan sikapmu, memperingatkan pria yang terluka itu. Tidak masalah. Xia Changfeng melambaikan tangannya pada pria yang terluka. Dia tersenyum pada Long Chen, alasan aku datang ke Phoenix Cry Empire kali ini adalah karena ayahku memerintahkanku untuk melamar putri ketiga. Karena janda permaisuri telah setuju, kita harus dapat dengan cepat menetapkan tanggal. Jika saudara Long punya waktu di masa depan, saya mengundang Anda untuk datang ke Grand Xia saya untuk pesta pernikahan. Siapa yang tahu apakah Xia Changfeng melakukannya dengan sengaja, tetapi ekspresinya terhadap Long Chen adalah salah satu pemenang yang tampak menyedihkan pada yang kalah. Apakah dia tahu Long Chen tidak bisa menahan khawatir meskipun mengetahui bahwa Xia Changfeng sengaja memprovokasi dia? Namun amarahnya masih naik tak terkendali. Mungkin jika dia melakukan ini tanpa mengetahui kebenaran maka itu akan baik-baik saja. Tapi Long Chen tahu bahwa ada konspirasi di sekitar Chuyao. Energi spiritual asing di dalam dirinya adalah benih energi yang menunggu untuk dituai. Tampaknya seseorang datang untuk akhirnya memanen mereka sekarang setelah mereka matang. Meskipun orang yang telah menempatkannya bukan Xia Changfeng, dia adalah orang yang diuntungkan, jadi dia pasti seorang peserta.
Dia harus tahu banyak rahasia. Memikirkan pengalamannya sendiri, dia bertanya-tanya apakah situasinya ada hubungannya dengan Xia Changfeng. Peluangnya pasti tinggi. Niat membunuhnya mendidih ketika dia memikirkan konspirasi di sekitarnya dan Chu Yao. Tapi sekarang masih bukan waktu untuk mengambil tindakan. Dia masih harus menjadi lebih kuat. Hanya ujung gunung es yang terungkap kepadanya sekarang. Dia masih tidak memegang kendali, jadi dia harus bertahan. Dengan mengingat hal ini, amarahnya segera diganti dengan ketenangan. Melihat ekspresi marah Long Chen tiba-tiba memudar, hati Xia Changfeng sedikit bergetar. Kehati-hatian yang dia rasakan terhadap Long Chen meningkat, musuh yang bisa mengendalikan emosi mereka adalah yang benar-benar menakutkan. Saudara Xia, saya tidak berpikir Anda harus melamar putri ketiga. Long Chen menggelengkan kepalanya. Hah? Mengapa? Aku sudah mempelajari rahasia nasib. Ketika saya melakukan perhitungan untuk Anda, saya menyadari nama saudara Xia berisi kata, angin, sedangkan nama putri ketiga berisi kata, hutan. Angin akan menghancurkan hutan, jadi itu tidak baik untuk putri ketiga. Long Chen memperhatikan ekspresi Xia Changfeng. Haha, kakak Long benar-benar lucu. Bagaimana bisa hal seperti itu bisa dipercaya? Tertawa Xia Changfeng. Mata Long Chen menjadi lebih suram. Dengan menggunakan akal ilahi untuk batasnya, dia telah memperhatikan bahwa sementara ekspresi Xia Changfeng mungkin tidak berubah saat dia berbicara, hatinya telah sedikit melonjak. Jadi bajingan ini benar-benar tahu banyak. Tidak begitu. Kemampuan saya untuk membaca wajah pasti di tingkat master, saudara Xia. Anda memiliki banyak api dalam hidup Anda, dan itulah sebabnya Anda diberi nama Changfeng. Api meminjam kekuatan angin. Api seperti itu menyebar ribuan mil tanpa ada yang bisa menghalanginya lagi. Itu benar-benar nama yang bagus, puji Long Chen. Xia Changfeng tersenyum sedikit, tetapi dia juga berhenti sejenak, hatinya menjadi liar. Apakah Long Chen benar-benar memiliki keterampilan seperti itu? Namanya benar-benar terinspirasi oleh orang misterius yang telah menjelaskannya seperti yang dijelaskan Long Chen. Hidupnya bernasib seperti api, dan hanya karena ini orang tuanya menamainya Changfeng. Meskipun dia menjaga ekspresinya setenang biasanya, jantungnya melompat dan darahnya melonjak. Perubahan dalam napasnya tidak bisa lepas dari kesadaran Long Chen. Long Chen tertawa di dalam, tidak mengharapkan tindakan palsunya benar-benar menyentuh sesuatu. Dia melanjutkan, adapun putri ketiga kami, namanya mengandung karakter, Yao. Anda ditakdirkan dengan api, tetapi namanya memiliki air. Lebih penting lagi, namanya juga memiliki karakter untuk raja, jadi itu bukan hanya air biasa, tetapi raja air. Angin dan hutan saling tolak, sementara air akan memadamkan api. Anda tidak dapat menikahi seseorang dengan nama seperti itu. Dan lebih jauh, ibu kota dikelilingi oleh air di 4 sisi, jadi itu terlalu berisiko bagi saudara Xia. Jika kamu berani menikahi putri ketiga, kamu kemungkinan besar tidak akan hidup cukup lama untuk meninggalkan Phoenix Cry Empire. Jadi, saya menyarankan Anda untuk menyerah pada gagasan ini. Wanita seperti pakaian, hanya sepotong pakaian, Anda akan membahayakan hidup Anda. Itu tidak layak. Si Feng, Yu yang gemuk, dan ekspresi yang lain semuanya berubah. Apakah dia mengancam sang pangeran? Adapun kemampuan Long Chen untuk membaca wajah, mereka setengah percaya dan setengah meragukannya. Tapi sekarang, Long Chen menjelaskan semuanya dengan sangat jelas dan mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Pada saat ini, ekspresi Xia Changfeng sangat tidak sedap dipandang. Kata-kata Long Chen membuatnya sangat tidak nyaman karena dia tidak punya cara untuk membantahnya. Jangan mencoba menipu kita dengan kebohonganmu. Kamu pikir kamu dapat membingungkan seorang pangeran hanya dengan menggunakan beberapa trik salon? Saya pikir kamu sudah bosan hidup, teriak pria yang terluka itu dengan marah. Seekor anjing yang tidak mau mendengarkan benar-benar berani berbicara sebelum tuannya. Mengerutkan kening Long Chen. Sejak awal, dia bisa merasakan niat membunuh pria yang terluka itu. Dan niat membunuh itu membuatnya ketakutan. Itu berarti pria yang terluka sedang merenungkan bagaimana cara membunuhnya. Long Chen pasti tidak akan memberinya wajah apapun. Bajingan! Pria bekas luka itu dengan marah berteriak dan meninju Long Chen.
Berhenti! Xia Changfeng mencegah pria yang terluka itu untuk tidak menyerang. Dia sudah kembali ke keadaan normal saat ini, dan dia tersenyum pada Long Chen. Siapa yang mengira saudara Long memiliki sisi yang lucu? Cakrawala saya benar-benar telah diperluas. Sayangnya, saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan saat ini, jadi mari kita bicara lain hari. Xia Changfeng membawa pria yang terluka itu dan Xia Baiqi pergi, tapi Xia Baiqi masih memberi Long Chen tatapan marah, tatapan jijiknya tampaknya menganggap Long Chen hanya sepotong daging. Setelah menuruni tangga, pria yang terluka itu dengan kejam berkata, "Jika bukan karena kamu menghalangi saya, Long Chen sudah akan menjadi orang mati sekarang. Long Chen ini pasti harus mati. Saya juga hampir kehilangan kendali atas diri saya sendiri." Bajingan itu benar-benar menjijikkan. Tapi Long Chen masih memiliki kegunaan lain untuk saat ini. Jika dia meninggal, maka itu akan memengaruhi rencana kita. Biarkan dia hidup beberapa hari lagi, desah Xia Changfeng. Bahkan seseorang setenang dia hampir mengambil tindakan untuk menyerangnya. Dia benar-benar marah. Guru mengirim pesanan untuk mengalahkan Long Chen di depan bajingan tua Yunqi. Jika kamu membunuhnya sebelum itu, pasti akan membuat hantu tua itu marah, kata Xia Baiqi dengan dingin. Idiot tua itu. Apakah saya dengan tulus memohon atau mencoba merayunya, dia tidak akan membantu saya. Buang-buang waktu saja. Xia Changfeng menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Sejak awal, upaya Tuan untuk membuatmu membujuknya tidak mungkin berhasil. Mengapa? Xia Changfeng menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Pria yang terluka di sampingnya menghela nafas, karena Tuan Putri, kamu tidak memiliki temperamen yang tepat dari seorang wanita. Xia Baiqi mengirim tamparan ke wajah lelaki yang terluka itu, tetapi dia hanya tersenyum acuh tak acuh, sepertinya sangat terbiasa dengan hal ini. Begitu mereka pergi, Long Chen dan yang lainnya juga kehilangan minat untuk minum. Long Chen merasa seolah-olah kehabisan waktu baginya. Semakin dekat ia dengan kebenaran, semakin berbahaya jadinya. Setelah seluruh kebenaran terungkap, jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, maka dia pasti akan mati. Tetapi pada dasarnya tidak ada cukup waktu. Dia harus memanfaatkan setiap momen untuk berkultivasi. Hanya sedikit peningkatan kekuatan akan memberinya kesempatan lebih besar untuk bertahan hidup. Tapi situasi Chu Yao juga menekannya. Dia harus berpacu dengan waktu dan menyelesaikan masalahnya. Apakah kamu Long Chen? Tiba-tiba, seorang pria setengah baya yang kurus berjalan ke restoran dan menyapa Long Chen.